Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyasinta Nugraheni. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tahapan perkembangan anak pada usia sekolah. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Sedangkan perkembangan menurut Nagel dalam Sunarto dan Agung Hartanto tahun 2008 nomor 38. Perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi. Aspek-aspek perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak usia sekolah 7-12 tahun. Parameter umum, rata-rata tinggi badan anak usia 7-12 tahun 113 cm dan rata-rata berat badan anak usia 6-12 tahun mencapai 21 kg. Nutrisi kebutuhan kalori harian anak usia 7-12 tahun menurun sehubungan dengan ukuran tubuh dan rata-rata membutuhkan 2.400 kalori per hari. Banyaknya anak yang tidak menyukai sayuran, biasanya hanya satu jenis makanan yang disukai orang tua, memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pilihan anak terhadap makanan. Pola tidur kebutuhan tidur setiap anak bervariasi, biasanya 8-9,5 jam setiap malam. Kesehatan gigi. Mulai sekitar usia 6 tahun, gigi permanen tumbuh dan anak secara bertahap kehilangan gigi desi 2. Eliminasi. Pada usia 6 tahun, 85% anak memiliki kendala penuh terhadap kandung kemih dan defekasi. Enuresis noktural atau ngompol terjadi pada 15% anak usia 6 tahun. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir anak berkembang dan berfungsi. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Melalui proses asimilasi dan akomodasinya, sistem kognisi seseorang berkembang dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan equilibrium, yakni keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Perkembangan sosial. Maksudnya, perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan guru. Kegiatan bermain sangat penting bagi fisik, psikis, dan sosial anak.
Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi bertenggang rasa dengan sesama teman. Teman sebaya memberikan pengaruh pada perkembangan sosial baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Mempengaruhi negatif membawa dampak seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, serta perbuatan antisosial lainnya. Perkembangan emosi memainkan peran yang penting bagi perkembangan. Akibat dari emosi ini juga dirasakan oleh fisik anak, terutama bila emosi itu kuat dan berulang-ulang. Harlock menyatakan bahwa ungkapan emosi yang muncul pada masa ini masih sama dengan masa sebelumnya, seperti marah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Kebrutalan dan keberingasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain, misalnya berkelahi, berbohong, mencuri, dan merusak. Bentuk-bentuk tindakan tersebut merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. Sekalipun demikian, pada umumnya anak-anak berusaha merubahnya dan menutupi perilaku mereka dengan mengemukakan alasan untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Misal, menutupi kebohongannya dengan maksud menghindari hukuman karena perbuatannya. Akan tetapi, ketika anak telah berusia lebih dari 6 atau 7 tahun, sekalipun mereka tetap membuat cerita yang bohong, mereka bersadar dan tidak aman perasaannya. Oleh karena itu, dia membuat cerita yang muluk-muluk agar orang lain percaya kepadanya. Dapat pula mereka lakukan perbuatan berbohong tersebut karena untuk menyenangkan orang tuanya. Masa perkembangan usia sekolah sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas. Perkembangan manusia mengikuti pola umum, meskipun terdapat perbedaan yang menyangkut irama dan tempo perkembangan. Secara umum, tahapan perkembangan manusia akan melalui beberapa tahap, salah satunya pada usia sekolah. Ciri-ciri khas peserta didik usia sekolah. 1. Ada hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. 2. Suka memuji diri sendiri. 3. Kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu dianggap tidak penting. 4. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain jika hal itu menguntungkan dirinya. 5. Suka meremehkan orang lain. 6. Perhatiannya tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari. 7. Ingin tahu, ingin belajar dan realistis. 8. Timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. 9. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. 10. Anak-anak suka membentuk kelompok, sebaya atau playgroup untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Kesimpulan dari penjelasan semua di atas, pertumbuhan adalah
Perubahan fisik yang bersifat kuantitatif perkembangan adalah perubahan psikologi yang bersifat kualitatif. Aspek-aspek perkembangan yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Ciri-ciri khas anak usia sekolah yaitu emosi masih labil, memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, suka membandingkan dirinya dengan orang lain, menganggap sesuatu itu tidak penting. Kematangan sekolah adalah kesiapan anak dalam memasuki masa-masa sekolah. Kriteria atau kategori kematangan sekolah adalah anak dapat menangkap masalah, anak dapat menggambar dengan rapi, anak sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Tugas perkembangan meliputi adanya kematangan fisik tertentu pada periode perkembangan tertentu, adanya dorongan cita-cita psikologi manusia yang mengalami perkembangan itu sendiri, adanya tuntunan kultural dari masyarakat sekitar, implementasi tugas perkembangan pada pendidikan anak, mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret. Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek, sehingga guru perlu mengamati dan mendengar apa yang dilakukan oleh siswa dan mencoba menganalisisnya bagaimana cara berpikir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi tahapan perkembangan pada anak usia sekolah. Apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.